Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam uh, dalam kesempatan yang indah, yakni kita masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilmu, mencari ilmu, Ustaz ya. Untuk itu mungkin ada hal yang penting untuk ditanyakan kepada Ustaz. Yang pertama tentang masalah etik. Jadi pertanyaan Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai umat muslim ketika pilihan kita kalah begitu? Untuk itu kira-kira menurut Ustaz bagaimana dalam pandangan Islam? Apakah kita harus buat gerakan demonstrasi atau yang semisalnya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Kasim berkaitan dengan pertanyaan terkait apakah seorang muslim mesti misalnya harus tidak menerima ketika pilihan dia itu tidak menang gitu, harus diambil sikap tegas atau gimana ya. Hal ini memang kalau menurut saya perlu dilihat kemenangan dari lawan kita itu dilakukan dengan cara yang tepat atau tidak. Nah, tentu kalau misalnya dia menang dengan cara curang, dia melakukan kecurangan misalnya manipulasi data dan lain sebagainya, tentu ini harus diusung sampai tuntas gitu. Karena kita bukan tidak menerima, tapi kita memperjuangkan hak kebenaran begitu. Nah, Islam untuk masalah ini dia harus bersikap tegas. Karena Islam mengajarkan untuk kebenaran bahkan sampai mati pun juga kita harus pertahankan begitu. Tidak boleh kita biarkan itu kemudian menjadi sesuatu yang mungkin bisa dipandang wah biasa-biasa saja. Nah, kalau misalnya proses pemilihan dilakukan lalu lawan kita itu menang dengan cara yang tepat berdasarkan sistem demokrasi yang kita jalani sekarang ini, gitu, masyarakat mencoblos dengan ketulusan hatinya terhadap pilihan yang dia jagokanlah istilahnya begitu, lalu dia menang. Saya kira kita sebagai umat Islam tidak boleh mengambil sikap negatif terkait ini. Tetap kita legowo dalam dan menerima hasil keputusan. Misalnya kita dalam bernegara ini kan biasanya KPU yang menghitung jumlah suara dalam sistem pemilihan demokrasi itu. Lalu KPU memutuskan misalnya si A ini menang, si B ini menang, atau si C ini menang misalnya, ya kita selaku umat Islam yang memilih orang yang mungkin kita pilih itu kalah, tetap harus menerima. Tidak perlu kita melakukan anarkis dan lain sebagainya yang menyebabkan kerugian negara kan. Karena kita bisa lihat itu, ketika ada misalnya calon yang kita usungkan, lalu ada yang tidak menerima, terjadilah demonstrasi kiri kanan, sehingga ketika demonstrasi itu tidak dilakukan secara baik, ya, dengan cara-cara yang baik, akhirnya terjadi konflik dan emosi dan lain sebagainya, maka aset-aset negara itu dihancurkan. Nah, ini hal-hal yang mungkin perlu kita lihat. Jadi selama proses pemilihannya itu tidak ada kecurangan-kecurangan, nah sebagai umat Islam harus legowo menerima, tidak boleh bersikap apatis, tidak boleh juga bersikap radikalis, dia tetap menerima dengan ikhlas, insya Allah begitu. Yang kedua, ketika calon yang kemudian menang dengan cara yang curang, ya tetap harus kita lawan itu. Nah, ini adalah sikap tegas seorang muslim. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita agar kita mengetahui bahwa Islam itu tidak mengajarkan keburukan dan Islam itu mengajarkan bagaimana tetap kita pertahankan kebenaran. Demikian barangkali. Terima kasih Pak Kasim sudah menanyakan tentang hal ini. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya, semoga saya yang bertanya dan nanti antum-antum yang mendengarkan setelah dapat manfaatnya. Yang kedua, sudah pasti ketika ada hal yang benar, ada informasi yang benar yang insya Allah punya unsur positif di dalamnya, ya yang penting adalah kita bisa mengamalkannya. Insya Allah mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.